Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa semuanya, terutama untuk siswa kelas 10, baik PKR, PPSM dan juga 3J, semuanya saya cintai dan semogakan. Di sini akan saya sampaikan materi untuk kegiatan pengenalan lingkungan sekolah, yaitu tentang beberapa amaliyah Nahdlatul Ulama. Amaliyah Nahdlatul Ulama sangat banyak sekali. Tetapi di sini hanya saya sampaikan beberapa saja. Di antaranya yaitu yang pertama, yaitu ziarah kubur. Pengertian dari ziarah kubur yaitu mengunjungi makam orang yang sudah meninggal untuk mendoakannya, mengenangnya, dan juga mencontohnya. Salah satu hikmah ziarah kubur yaitu untuk mengingatkan kepada kematian. Berarti ketika kita melaksanakan ziarah kubur, itu salah satu hikmahnya agar kita bisa ingat bahwa kita itu suatu saat juga akan mengalami yang namanya kematian. Dalil tentang ziarah kubur yaitu Rasulullah bersabda, "Dahulu aku telah melarang kalian berziarah ke kubur, namun sekarang berziarahlah kalian ke sana." Hadis riwayat Muslim. Berarti dalilnya sangat jelas bahwasanya ziarah kubur itu dianjurkan. Walaupun dulu kalanya atau awalnya itu Rasulullah pernah melarang, tetapi karena mengingat hikmahnya juga banyak atau juga besar, maka Rasulullah pun juga sekarang atau saat itu kemudian memperbolehkan atau bahkan menganjurkan kepada kita semuanya untuk melaksanakan ziarah kubur. Kemudian untuk yang kedua yaitu sholat taraweh. Ini juga salah satu amaliyah NU yang dilaksanakan setiap tahun sekali. Pengertian dari sholat taraweh yaitu sholat sunnah yang dilaksanakan setelah sholat isya pada bulan Ramadan. Untuk jumlah rakaatnya sesuai dengan amaliyah NU yaitu jumlahnya 23 rakaat. Walaupun ada pemahaman yang lain itu monggo, dalam arti untuk yang NU itu jumlah rakaatnya yaitu 23 rakaat. Untuk dalil tentang sholat tarawih yaitu berbunyi, "Man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Yang artinya barang siapa ibadah yaitu ibadah tarawih di bulan Ramadan dengan iman dan ikhlas, maka diampuni baginya dosa-dosa yang telah lampau. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di sini jelas berarti sholat tarawih ketika kita laksanakan dengan iman, dengan ikhlas, insya Allah dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah. Kemudian amaliyah yang ketiga yaitu Maulid Nabi Muhammad SAW. Ya, pengertian Maulid Nabi Muhammad SAW yaitu memperingati lahirnya Nabi Muhammad SAW. Walaupun di sini juga banyak sekali pendapat tentang ya Maulid Nabi, tetapi menurut NU itu sangat penting, bahkan itu baik sekali. Dalil tentang Maulid Nabi Muhammad SAW yaitu dari Imam Suyuti berkata, disunahkan bagi kita untuk menampakkan rasa syukur atas lahirnya Rasulullah, dan juga beliau berkata, tidak ada rumah atau masjid atau apa saja yang dibacakan maulid di dalamnya kecuali mendapatkan rahmat dari Allah. Berarti ketika kita memperingati maulid atau lahirnya Nabi Muhammad, kemudian di situ dibacakan sholawat atau juga yang lain, itu rumah tersebut itu akan dirahmati oleh Allah, dan bahkan termasuk juga kita tadi menampakkan rasa syukur kita atas lahirnya Rasulullah SAW. Itu yang ketiga tentang Maulid Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang keempat yaitu pujian setelah azan.
Di sini yaitu pengertiannya yaitu mengisi kegiatan setelah berkumandangnya adzan dengan membaca sholawat dan yang lainnya. Di sini dalil tentang pujian setelah adzan yaitu dari Imam Ibnu Abidin mengatakan bahwa pendapat yang didukung oleh mazhab Syafi'i dan Hambali adalah pendapat yang mengatakan sholawat setelah adzan adalah sunnah bagi orang-orang yang adzan dan pendengarnya. Berarti yang sebetulnya disunahkan atau intinya yaitu setelah adzan itu membaca sholawat. Tetapi ada juga yang amaliyah yang dilakukan NU itu mungkin membaca syiir-syiir yang itu juga tentang petuah-petuah tentang keagamaan. Ya. Kemudian yang kelima yaitu mengucapkan lafal sayyidina. Ya, pengertiannya yaitu melafalkan sayyidina sebelum mengucapkan nama Muhammad SAW. Ya, sering kita juga dalam pengucapan ketika mau menyebut nama Nabi Muhammad itu ada sayyidina. Nah, di sini dalilnya yaitu yang artinya janganlah kamu jadikan panggilan Rasul di antara kamu seperti panggilan sebagian kamu kepada sebagian yang lain. Sesungguhnya Allah telah mengetahui orang-orang yang berangsur-angsur pergi di antara kamu dengan berlindung kepada kawannya, maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintahnya takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Quran Surat An-Nur ayat 63. Di sini berarti jelas bahwa kita, terutama warga Nahdliyin, ketika mengucapkan nama Muhammad itu dianjurkan banget untuk diawali dengan ucapan sayyidina, karena di sini kita dilarang ya atau janganlah ya ketika manggil Rasul yaitu sama sebagian dengan manusia atau sebagian yang lain ya, sama dengan mengucap nama orang ya, ketika kita mengucapkan nama Nabi Muhammad itu silahkan diawali dengan sayyidina dalam rangka untuk memuliakan beliau dibandingkan dengan manusia-manusia biasa. Demikian untuk materi tentang amaliyah NU. Walaupun sekali lagi masih banyak amaliyah NU yang biasa dilaksanakan di masyarakat. Nah, sekarang untuk tugas kamu semuanya, silahkan mencari minimal 2 amaliyah NU yang belum saya sampaikan beserta dalilnya. Sekali lagi, mencari 2 amaliyah NU yang selain yang 5 saya sebutkan tadi beserta dalilnya. Demikian yang saya sampaikan. Banyak salah, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.